Gedung itu ramai, lampu-lampu menyala terang, panggung megah berdiri dengan segala kemewahannya. Malam itu bukan malam biasa, itu adalah malam penentuan. April berdiri di backstage, memegang mikrofon dengan kedua tangan yang sedikit bergetar. Make up-nya sempurna, gaunnya berkilau, tapi hatinya berdebar tidak karuan. Robbie berdiri di sampingnya, memakai setelan rapi, wajahnya terlihat tenang walau hatinya sama gugupnya. "Kamu siap?" tanya Robbie pelan. April menatap matanya, menarik napas panjang. "Aku takut." Robbie meraih tangan April, hangatnya menenangkan. "Aku di sini. Apapun hasilnya, kamu tetap juara di hati aku." April tersenyum tipis, mata mulai berkaca. Kalimat itu cukup untuk membuatnya kuat kembali. Namanya dipanggil, lampu sorot menyinari panggung. April berjalan dengan langkah mantap, meski jantungnya seperti ingin pecah. Penonton bersorak, tapi ia hanya mencari satu wajah, Robbie. Di barisan depan, Robbie mengangkat tangan memberikan semangat. Tatapan mereka bertemu sesaat. April mengangguk, lalu musik mulai. April menyanyi seolah ini adalah nyawa terakhirnya. Nada demi nada ia lepaskan dengan hati, bukan sekadar teknik. Suaranya bergetar di bait pertama, tapi Robbie menepuk dadanya pelan memberi kode tenang, dan April kembali stabil. Setiap detik terasa panjang, tapi indah. Suara tepuk tangan pecah ketika lagu berakhir. "Aku berhasil," gumam April dalam hati. Waktu berjalan lambat, para finalis berkumpul di panggung. Lampu temaram, musik tegang diputar. April menggenggam roknya erat. Robbie menatap dari bawah panggung, bibirnya komat kamit berdoa. Pengumuman dimulai. Juara 3 jatuh kepada April DA7. Penonton bersorak, bunga dilambungkan. Konfeti pecah memenuhi udara. April menutup mulut, air matanya langsung mengalir. Ia tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Ia memandang ke arah bawah panggung. Robbie meloncat dari kursinya, tepuk tangan paling keras, mata berkaca-kaca, senyumnya paling bangga. Itu bukan sekadar kemenangan, itu bukti dari perjalanan panjang. Setelah acara, April turun dari panggung dengan piala di tangan. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Robbie langsung meraih tubuhnya dalam pelukan erat. "Kamu luar biasa, April," suara Robbie serak menahan haru. "Aku bangga banget." April menahan tangis di bahunya. "Aku takut gagal tadi, tapi kamu gak gagal. Kamu menang." Robbie menyeka air mata April dengan ibu jarinya. Pelukan itu lama. Tidak peduli kamera, tidak peduli orang melihat, yang penting hati mereka saling menemukan. Setelah acara, mereka keluar diam-diam ke taman dekat gedung. Tempatnya sederhana, hanya lampu jalan dan bangku kayu. Tapi bagi mereka, itu lebih bermakna daripada pesta besar. Robbie membuka kantong plastik kecil berisi jajanan yang ia beli sebelumnya, takoyaki, cilok, dan teh hangat. "Kita rayakan dengan cara kita sendiri," katanya sambil tersenyum. April tertawa kecil. "Kamu memang selalu beda." Mereka duduk berdampingan. April menyuapi Robbie satu cilok, Robbie mengerjapkan mata pura-pura kepedasan. April tertawa lepas, tawa yang hilang karena tegang tadi. Di tengah makan, Robbie memandang April serius. "Kamu tahu kenapa aku percaya kamu bisa sampai sini?" April menggeleng. "Karena kamu punya hati, dan itu gak bisa dikalahkan siapapun." April terdiam. Kata itu lebih berarti dari piala manapun. Angin malam lembut menyentuh kulit mereka. April menyandarkan kepala pelan di bahu Robbie. "Aku mau terus berjalan," ucap April lirih. "Lebih tinggi, lebih jauh." Robbie memegang tangan April. "Aku akan ada di sampingmu. Bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping." April menutup mata sejenak, meresapi setiap katanya. "Kalau suatu hari aku jatuh?" tanya April. Robbie tersenyum. "Aku jadi tangan yang menangkapmu. Kalau aku lupa arah, aku jadi kompasmu. Kalau aku terlalu lelah, aku jadi rumahmu." April menatap langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, ia merasa mimpinya tidak sendirian. Mereka pulang bukan hanya dengan piala,
tapi dengan hati yang percaya bahwa masa depan mereka punya peluang untuk indah. Karena ketika sorotan panggung padam, Robby tetap memandang April dengan kagum yang sama. Dan April tahu, di balik semua tepuk tangan dunia, ada satu orang yang paling ia butuhkan suaranya. Malam itu menjadi salah satu malam paling bersejarah di panggung Dangdut Academy Season 7. Lampu-lampu panggung berpendar seperti bintang jatuh, gemuruh penonton bercampur dengan haru, dan kamera televisi menyorot wajah-wajah tegang para finalis. April berdiri di atas panggung dengan gaun berwarna perak yang berkilauan, matanya berpendar oleh campuran gugup dan bahagia. Tak jauh darinya, Robby berjubah hitam elegan, tampak tak kalah berdebar. Di balik gemerlap itu, ada kisah yang hanya sedikit orang tahu, kisah dua hati yang saling menemukan dalam sunyi latihan, dalam lelah kompetisi, dalam doa yang sering tak terdengar kamera. Hari-hari awal karantina terasa asing bagi April. Ia masih canggung, belum punya banyak teman, suara tawa yang lain terasa bising bagi pikirannya yang sedang beradaptasi. Sampai suatu sore di ruang latihan vokal, saat ia sedang mengulang-ulang bagian tinggi yang sulit, seorang pria mendekat sambil membawa segelas air. "Capek, minum dulu," ujar Robby, suaranya rendah dan hangat. April tertegun. Ia mengangguk pelan, mengambil gelas itu dengan tangan agak gemetar. "Makasih. Kamu Robby, kan? Kenalin, iya. Aku Robby." Ia tersenyum lebar, lesung pipitnya muncul jelas. "Kamu April, aku udah lihat kamu latihan dari tadi. Beneran, kamu punya warna suara yang unik." Sejak saat itu, percakapan kecil jadi awal, pelan tapi pasti mereka menjadi dekat, bukan karena sengaja mencari, melainkan karena hati mereka diam-diam mendekat sendiri. Robby mulai sering mengantar April pulang latihan, meski hanya sebatas koridor karantina. April mulai menunggu momen ketika Robby menyapa atau sekadar tersenyum saat lewat. Di balik semua target dan persaingan, hati mereka tumbuh diam-diam, selembut senar gitar yang baru dipetik. Seiring berjalannya kompetisi, interaksi mereka semakin banyak. Mereka sering latihan duet, saling tukar nada dan saling puji. Tapi rasa suka tak pernah datang sendirian, cemburu pun ikut membuntuti. Suatu malam, ketika April sedang bercanda dengan salah satu peserta pria lain, Robby diam-diam merasa ada yang menusuk dadanya. Ia berusaha tersenyum, tapi sorot matanya redup. "Kenapa kamu diem?" tanya April saat Robby menghampirinya setelah latihan. Robby menunduk sebentar, menarik napas. "Gak apa-apa." "Halah, bohong. Kamu kalau ada apa-apa kelihatan kok." April tertawa kecil. Robby menyerah. Ia menatap April dengan tatapan yang tak bisa berbohong. "Aku cuma gak suka lihat kamu deket sama dia." Entahlah, kayak ada rasa aneh. April terdiam, lalu pipinya memanas pelan. "Oh, jadi Robby cemburu?" godanya sambil menahan tawa. Robby tersenyum malu, menggaruk kepala. "Mungkin, ya mungkin aku suka kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat dunia April berhenti sejenak.